Gadis kecil ini tangannya dipotong oleh ayahnya. Mereka menjahit luka gadis itu, lalu siap menyembunyikan tangan itu. Gadis itu terluka sehingga hanya bisa lihat tangannya di bawah. Awalnya hal itu sangat menakutkan. Tapi adik perempuannya cemburu, kenapa dirinya tidak bisa menikah dengan pemimpin. Pada saat ini, Mino diberitahu oleh adiknya. Ayahnya mau menikahkan dia kepada seorang pemimpin umurnya lebih 80 tahun. Mereka menyeret Mino yang lemah keluar. Anak-anak kecil berserakan bunga-bunga di depan. Upacara pernikahan diadakan. Mino dibawa ke depan pemimpin, sang pemimpin ini berkata kepada semua orang. Menikah dengan dia untuk menyelamatkan dia. Melalui dirinya, tubuh dan jiwa Mino akan disembuhkan, dan akan memberikan tangan baru untuk dia. Bahkan pemimpin itu pelan-pelan maju ke depan Mino. Bersumpah bahwa akan biar dia melahir banyak anak. Saat pemimpin itu berniat mencium Mino. Mino segera pingsan, pemimpin mengantar dia ke rumah lalu meninggalkan. Tapi hal yang dia tak disangka adalah itu hanya trik Mino untuk dilepaskan dari dia. Dengan tubuh lemah dia melarikan diri dan menemui Jude. Berdasarkan perawatan dari Jude, tubuh Mino disembuhkan dengan cepat. Jude tidak benci tubuh Mino tetapi masih mendukung dia. Dan memutuskan untuk menyelamatkan adik Mino untuknya. Keduanya mendekati kelompok, Jude membakar api untuk menarik perhatian mereka. Pada kesempatan ini Mino mencari adik perempuan. Tapi hal yang Mino tak disangka adalah adiknya tangannya udah dipotong dan besok adiknya harus menikah dengan pemimpin ganti dia. Mino sangat sedih. Dia mau mengantar adik untuk meninggalkan tapi ditolak. Pada saat ini adik udah hilang dirinya. Dia merasa pernikahan dengan pemimpin adalah keinginan seumur hidupnya. Dia terus berteriak semua orang untuk menangkap Mino. Lihat adik seperti ini, dia hanya bisa meninggalkan dengan kecewa. Mino mencari Jude, tanpa sengaja melihat tangannya. Saat dia mau maju ke depan dan ambil tangan itu. Pemimpin udah masuk, dia mau menangkap Mino. Tak disangka saat ini, api udah tidak bisa kontrol. Asap penuh di kamar membuat dia tidak bisa bernafas. Dia memerintah Mino membawa semprotan. Tapi Mino tidak membantu iblis ini. Mino menendang semprotan ke api. Lalu dengan diam-diam tunggu. Lihat akan membalas dendam, Mino diam-diam meninggalkan. Tapi hal yang Mino tak disangka adalah adiknya udah menyelamatkan pemimpin itu. Dia bergegas ke laut api. Dan kali ini juga menjadi perpisahan mereka. Mino menangis. Dia mau dilepaskan dari kesedihan ini secepat-cepatnya. Tidak pernah terpikir bahwa ketika saya melarikan diri, saya bertemu dengan seorang pria dengan mata hijau. Mino pikir orang ini diperintah membunuh dia, kemudian bergegas ke depan untuk memukul dia. Gadis beratnya tidak mencapai 50 kg, bahkan tiada tangan tapi bisa mengalahkan pria tingginya 180 cm. Kepala polisi menyatakan di mana tangannya. Gadis hanya diam, untuk meyakinkan dia tiada senjata. Kepala polisi hanya bisa memeriksa, tapi dia menemukan 2 tangan di saku gadis. Itu milik saya, berikannya untuk saya. Gadis mau dilepaskan. Tapi semuanya tidak berguna. Lihat tangannya diambil. Dia kecewa dan menyanyi. Akhirnya karena sedih dia pingsan di tanah. Saat pingsan, dia merasa ada seseorang menyentuh tangannya. Lihat tangan udah dikembalikan, dia gembira. Tapi bahagia tidak lewat 5 menit, dia dibangunkan. Untuk menyelidik identitas dan asal gadis. Kepala polisi mengundang Liao, seorang psikolog senior, untuk membantu penyelidikan. Mendengar gadis dipukul sampai terluka dan patah banyak tulang. Limpa juga rusak. Liao tidak bisa membandingkan penampilan gadis bidadari ini dengan kebrutalan itu. Dia juga penasaran tentang gadis ini. Tanpa ragu-ragu Liao maju ke depan gadis. Mengeluarkan permen dan memasukkannya ke mulut. Kemudian berkata kepada gadis, inginkah mencicipi?
Gadis itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa mengupas kulitnya tanpa tangannya. Tapi Liao tidak meremehkannya karena dia tidak punya tangan. Meletakkan permen di depan gadis. Anda ada lebih banyak kemampuan daripada pikiran Anda. Dengan kali ini, Liao pikir gadis bukan seorang jahat. Juga harus mempelajari dia. Karena Mino umurnya belum capai 18 tahun sehingga dia dibawa ke penjara untuk anak di bawah umur selama 5 tahun. Direktur mendengar suara Mino, dia pikir Mino kejam sehingga menyalam dia. Baru sekarang dia mengetahui bahwa Mino tidak punya tangan. Sebelum pergi, direktur berulang kali memberitahu Mino untuk berhati-hati. Di sini ada banyak gadis jahat dihukum. Tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga membunuh. Mino baru ke penjara untuk anak bawah umur sehingga penasaran tentang semuanya. Dia lihat sekitarnya. Bisa tahu bahwa belum pernah dia melihat betapa banyak orang seperti ini. Untungnya, teman sekamar Angel tidak menolak. Dan menyalam dia. Dia ambil nasi tapi karena agak terlambat. Dipukul oleh gadis di belakang. Mino yang malang hanya bisa mengambil nampan di tanah. Tetapi yang tidak diketahui Mino, ini hanya pelajaran pertama yang diberikan oleh pusat penahanan remaja. Tidak lama kemudian, Liao menemui Mino lagi. Dia menyelidik bahwa pada 10 tahun yang lalu, ada 100 orang hilang dalam semalam di kota. Sebelum hilang mereka udah bergabung organisasi yang aneh. Mino salah satu anggota organisasi ini, polisi menemukan 2 jenazah di dekat tempat yang dia ditemukan. Mungkin salah satunya adalah pemimpin organisasi aneh ini. Saat ini, Liao mengeluarkan laporan otopsi untuk diidentifikasi Mino, tapi kali ini Mino menemukannya. Kata-kata di koran bergerak dengan aneh. Liao mau dia mengatakan kebenaran. Mino memberi syarat dengan Liao. Sebelum hari ulang tahun ke-18 dia, menulis sebuah surat untuk dia. Seperti itu, Mino tidak dibawa ke penjara untuk dewasa, mereka saling berjanji. Liao mendengar pertunjuk Mino ke hutan. Saat dia mencari pertunjuk, entah bahwa ada seseorang sedang mengamati di belakang. Liao semakin pergi dalam ke hutan. Pada saat ini, dia menemukan sebuah rumah kayu di atas pohon, dan di samping rumah itu, Liao menemukan satu kata. Gadis tanpa tangan ini memukul pria jatuh. Dia dikirim ke penjara untuk anak bawah umur. Sipir yang baik hati memberinya sepasang prostetik. Lihat tangan ini, gadis tidak senang. Dia meniru sipir, menggenggam tangannya di belakang punggungnya untuk berjalan. Kadang-kadang menyembunyikan tangan palsu. Tindakan ini menarik perhatian banyak gadis lainnya. Bagaimana tangan Anda? Gadis itu diancam sehingga mencuci wajah air dingin dengan tangan palsu itu. Pada saat ini dia udah ada di dunia diam. Tak disangka tindakan ini menarik perhatian lebih banyak orang. Tangan palsu ini tidak membawa kenyamanan. Sebaliknya itu membawa banyak masalah. Gadis-gadis lainnya mau melihat tangan palsu Mino. Tapi setelah lihat mereka berkata Mino sebagai monster, tangan palsu ini juga tak berguna saat mandi. Dia hanya bisa melihat di sekitar kamar mandi, tanpa sengaja pandangannya berhenti di tubuh seorang gadis berambut kuning. Tapi dia belum sadar udah mendengar kata-kata yang kejam. Apa yang kamu lihat? Lihat tanda di tubuh mereka. Mino tahu orang-orang di sini sangat kejam. Pertama-tama harus menjaga diri agar tidak dihina. Jadi Mino berpikir yang keberanian. Mino pergi ke depan gadis pernah menghina dia. Lalu melempar tangan palsu ke tong sampah. Kemudian menatap mereka. Meskipun tahu Mino mau melawan. Tapi mereka tergencang karena tindakan dia. Teman sekamar juga diimpreksi oleh tindakan ini. Karena pengalaman ini udah membuat Mino mau meninggalkan. Dia ingin membantu polisi menyelesaikan kasus ini secepat mungkin dan menemukan 100 orang hilang di kota. Di sisi lain, Liao setelah pingsan di hutan. Setelah bangun, dia udah dibawa ke mobil, bahkan kamera juga diambil. Setelah pulang ke rumah, dia menemukan barang-barang di rumah dipecahkan. Di dinding ada palu. Dengan jelas bahwa ada seseorang tak mau dia terus menyelidik, tapi Liao tidak takut. Untuk mencari kebenaran, dia menemui Mino lagi.
Mino bercerita semuanya yang dia pernah mengalami. Pada umur 5 tahun, dia menemui seorang pria berbaju hijau. Dia menganggap dirinya sebagai utusan dari Tuhan. Bisa memimpin desa mereka untuk melepaskan kesulitan dan hidup bahagia. Tapi syarat adalah harus memotong hubungan dengan dunia. Dan saat membersihkan jiwa mereka. Dan harus lupa semua pengetahuan yang mereka pernah belajar. Kalau gitu baru mendapat anugerah dari Tuhan. Membuat orang desa percaya katanya. Dia di depan semua orang. Buang kacamata dan inhaler asma. Berkata bahwa dia udah diberikan anugerah dari Tuhan. Nantinya tak membutuhkan itu. Pada saat ini ratusan orang di desa takut akan hilang pekerjaan. Mendengar kata-katanya, semua orang udah tertarik. Jadi, mereka ikut dia ke hutan tanpa ragu-ragu dan hidup kehidupan paling sederhana. Dia dianggap sebagai pemimpin. Semuanya memakai pakaian berwarna biru. Mereka membangun rumah kayu di hutan dan berternak ayam. Saat semuanya memuaskan kehidupan sekarang. Kecelakaan menghancurkan kediaman ini, seorang wanita mencari perawatan kesahaan karena hilang banyak darah saat melahir. Tapi ditolak oleh orang kurang pengetahuan. Mereka pikir wanita bisa memperbaiki tubuhnya sendiri. Dia akan tidak apa-apa, percaya saya. Awalnya sang suami bisa membawa dia ke rumah sakit. Tapi dia memilih diam-diam aja, karena masalah ini udah menyebabkan strategi. Ibu. Kematian wanita ini tidak bisa membangunkan kesadaran orang-orang ini. Sebaliknya, mereka tidak bertanggung jawab. Pemimpin berkata bahwa yakin ada seseorang melanggar aturan, orang itu sebab strategi. Dia baru penjahat. Karena masih kecil sehingga Mino percaya itu kebenaran. Buru-buru berkata kepada pemimpin, dia pernah membaca buku. Saat ini pemimpin tidak tahu harus berkata apa kepada semuanya. Tahu ada orang membaca buku, dia segera berkata. Karena di sini tidak diizinkan menyentuh buku. Akhirnya dia menemukan sebab. Gadis ini tidak pikir bahwa kata-kata Mino membuat dia harus mengalami kesakitan yang belum pernah sebelumnya. Pemimpin melempar buku ke api segera dibakar. Dia memerintah. Sepatu besi dimasukkan ke api. Sepatu segera dibakar, mereka memegang gadis. Kemudian memberikan sepatu ke depan gadis. Bersama suara sakit. Gadis dihukum, tapi Mino tidak berpikir. 12 tahun kemudian, masalah terjadi baginya. Asap pelan-pelan muncul di hutan. Itu melayang di atas rawa seolah-olah itu hidup. Kemudian, seorang pria muncul. Itulah ibu Mino. Dia pelan-pelan maju ke samping Mino. Tersenyum dengan Mino dan berkata cepatlah pergi. Setelah melihat ibu, gadis tidak bisa menahan kerinduan. Segera menyelam dalam menit ini. Tapi dia tidak memperhatikan niatan ibu. Sebentar lagi, seorang bocah udah mencintai Mino. Dia menghadiahkan kodok kepada Mino. Tapi Mino tidak mencintai bocah ini. Selama waktu ini, dia hanya menganggap bocah sebagai kakak laki-laki. Juga tidak menyukai dia. Hari ini, tanpa sengaja dia menjatuhkan kodok itu. Saat Mino sedang mencari kodok, dia tanpa sengaja ke tempat larang. Dia melihat sekitar. Dengan hati-hati mengamati. Kemudian, Mino lihat seorang bocah sedang duduk di pohon dengan gitar. Inilah kali pertama selama 12 tahun dia mendengar orang lain menyanyi lagu yang aneh. Dia lihat dengan penasaran. Kecantikan Mino menarik lelaki itu. Dia juga ada kerasaan dengan lelaki ini. Dengan cepat mereka menjadi sahabat dan mengobrol tentang semuanya. Jude membangun rumah kayu di pohon untuk Mino. Lihat hal-hal yang Jude membuat. Mino sangat senang. Hubungan mereka lebih baik. Tapi waktu baik selalu pendek. Hari ini, saat mereka berkencan udah ditemukan oleh bocah yang mencintai Mino. Dia cemburu. Dia berkata kepada pemimpin semua yang dia lihat. Saat ini, Mino entah dirinya sedang ada bahaya. Malam hari itu, tanpa sengaja Mino menemukan. Pemimpin pakai obat asma. Ingat 12 tahun yang lalu. Pemimpin melempar obat di depan semua orang. Kata-kata yang dia mengatakan. Dia udah diberikan anugerah dari Tuhan, tubuhnya udah disembuhkan.
Mino menyadari pemimpin selalu berbohong. Untuk membuktikan pikirannya, dia masuk rumah pemimpin saat dia keluar. Dan di sini Mino menemukan cairan yang bisa membuat api menjadi warna biru. Waktu ini, Mino tahu pikirannya adalah kebenaran. Tapi pada saat ini, semuanya udah terlambat. Pemimpin udah melawan dia. Dia biar sang ayah memotong tangan Mino. Inilah adegan di awal film. Tahu cerita Mino. Liao memutuskan untuk membantu gadis ini. Dia membayar untuk Mino mendapat tangan. Namun apakah bisa diungkit atau tidak masih belum diketahui. Liao mendatangi Jud, agar Mino bisa bertemu dengan orang yang dirindukannya. Di depan meja hijau, dia melindungi Mino. Dan setelah Mino dengan berani menceritakan semua yang terjadi padanya, pria yang dia sakiti juga merasa kasihan padanya. Akhirnya, dia memaafkan Mino. Beberapa bulan kemudian, seorang gadis berambut kuning muncul di jalan. Meskipun dia tidak mirip orang-orang di sekitar, tapi tangan itu membuat dia cantik secara khusus. Waktu ini, Mino udah lupa masa lalu yang membuat dia sedih. Dan memulai kehidupan baru.